Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu malam hingga Kamis dini hari tadi melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan, tim KPK membawa 3 koper dan kardus serta tas kecil yang diduga berisi berkas dan data temuan terkait perkara Harun Masiku. Setelah Rabu malam, tim dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah kurang lebih 5 jam berada di dalam rumah, pada Kamis pukul 1 dini hari, tim penyidik KPK yang dikawal oleh petugas kepolisian bersenjata keluar dengan membawa 3 koper berwarna hitam, kardus kecil, serta tas tentek kecil yang diperkirakan berisi berkas atau data yang berhasil didapatkan. Tim penyidik KPK langsung memasukkan seluruh temuan ke dalam mobil dan tidak memberi keterangan apapun. Namun menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dengan tersangka buron Harun Masiku. Rumah yang menjadi titik penggeledahan tersebut adalah milik salah satu kader Partai P3, yaitu Jan Faris. Belum terungkap bagaimana keterlibatan Jan Faris dalam kasus Harun Masiku. Sementara sebelumnya KPK juga telah lebih dulu menggeledah 2 rumah milik tersangka baru kasus ini, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen dan barang elektronik terkait kasus suap dan upaya perintangan penyidikan yang juga membuat Hasto menjadi tersangka. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih menghemat anggaran perjalanan dinas. Prabowo juga akan memangkas anggaran seremoni di tiap kementerian. Prabowo menilai pemangkasan anggaran tersebut bisa menghemat hingga 20 triliun rupiah. Bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan tanah dasar laut yang dibangun pagar misterius di Tangerang, Banten. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengurusan izin pembangunan pagar laut tersebut. Dinilai cacat hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan atas tanah dasar laut yang dibangun pagar misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Pencabutan sertifikat atas tanah tersebut menurutnya tak perlu melalui prosedur pengadilan lantaran mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan tanah. Di mana dalam aturan tersebut jika tanah yang didaftarkan kurang dari 5 tahun didapati adanya permasalahan atau pelanggaran hukum, maka pihak BPN dapat mencabut sertifikat tanah tersebut tanpa harus melalui proses peradilan. Terlebih tanah yang dipergunakan untuk pembangunan pagar laut misterius tersebut mayoritas dikeluarkan pada tahun 2022 hingga 2023. Tak hanya itu, Nusron Wahid juga akan memanggil serta memeriksa pihak yang terlibat dalam pengurusan perizinan pembangunan pagar laut misterius di Tangerang, Banten. Belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali
lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Sementara data dari Kementerian ATR BPN Pagar Laut sepanjang 30,16 km memiliki SHGB dengan 263 bidang. Tercatat dimiliki perusahaan bernama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Indi Sentosa 20 bidang, Perseorangan 9 bidang, dan SHM sebanyak 17 bidang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.